Cek, cek. Oke, masuk. Ini yang paling penting sebenarnya. Betul. Aku juga makanya menyiapkan saya. Ketemu lagi dengan Dery. Ya, ketemu lagi dengan saya. Terima kasih. Nah, gimana deh ceritanya? Ya, jadi gini. Aku kan di kampus itu dipercaya untuk untuk mempersiapkan para asisten praktikum. Namanya ya asisten praktikum gitu. Lalu job desk-nya itu secara umum itu mendampingi praktikum. Tetapi kan praktikum itu tidak hanya bekerja di lab, tetapi juga ikut mendampingi diskusi gitu ya. Nah, jadi nanti di semester baru nanti rencananya konsepnya nanti adalah semua materi itu dijadikan online. Jadi metodenya itu hybrid antara online dan offline. Materinya itu nanti akan dihandle oleh para asisten akademiknya, itu saya gitu. Nanti saya akan memberi materi, tetapi si mahasiswa ini itu akan berdiskusi dengan asistennya setelah melakukan praktikum. Jadi mereka akan berdiskusi, membahas materi, membahas data, dan juga melakukan tes akhir sebenarnya. Nah, lalu yang diinginkan itu sebenarnya yang menjadi kesulitan itu ketika saya mengetahui durasinya itu sekitar 3 jam untuk satu kelompok. Nah, jadi dalam 3 jam ini mereka harus berdiskusi, berdinamika dalam kelompok. Mereka harus berinteraksi satu sama lain, begitu juga dengan asistennya. Nah, kalau saya pribadi sih untuk mengisi waktu 3 jam itu bisa saja, karena saya adalah produk dari masa lalu gitu dengan penuh otoriter, diktator. Jadi saya bisa mempreser perhatikan selama 3 jam. Itu bisa. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Baik si praktikan maupun asisten tidak menginginkan seperti itu. Dari saya pun sebagai penyelenggara praktikum juga tidak mau seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah anak-anak zaman sekarang ini, ya ini mahasiswa yang akan jadi asisten ini kan mahasiswa yang akan masuk tingkat 4. Saya lihat kuliah itu kayak dia itu pengen itu instan sebenarnya, pengen semua ini cepat selesai. Durasi 3 jam itu bisa dirasa sangat lama sekali. Padahal by teori, by pengalaman juga, itu bisa kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat sebenarnya. Sebenarnya bisa banget gitu, dan itu kalau aku kebayang sih bisa sangat personalize gitu, bahkan ke masing-masing orang. Ada 5 orang di situ, masing-masingnya bisa sangat dipersonalize dengan waktu yang sebanyak itu. Kita bisa tahu kekurangannya di mana, kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Ada muridnya ya. Iya gitu. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana nih kita membuat asisten yang kita sebut asisten ini bisa memimpin dinamika itu sehingga kita bisa capai yang kita inginkan itu, yang kita kebayang. Gitu sih. Gimana kira-kira menurut dari Bang Leo yang sudah sebenarnya sotoy sih. Nggak apa-apa. Maksudnya kita kan yang penting ada kebayang lah gitu. Kalau jujur aku sendiri nggak kebayang. Nah, maksudnya aku harus ngomong apa nih sama calon-calon asisten ini gitu. Oke. Kalau untuk ngurusin asisten tuh aku nggak pernah. Yeah. Hanya kalau ngurusin anak muda lah ya, tingkat 4 paling umur 20 gitu. Iya, 20-an, 21 paling akhir gitu. Ya dibandingin sama aku sih muda jauh ya. Betul. Harapan ya kita ekspektasi lah ya. Kalau kita expect nanti 3 jam mereka akan bisa membawakan dinamika yang asik, terus bisa membawa kan ini asisten, kalau yang di asistenin tuh apa ya, mahasiswanya lah ya. Mahasiswa itu kayak memicu mereka buat tadi kau bilang personalisasi, eksplorasi, sampai bisa menemukan banyak hal. Kalau kataku secara sok tahu sih nggak mungkin. Yeah. Apalagi anak zaman sekarang ya, di mataku ya, anak zaman sekarang nggak mungkin bisa melakukan itu karena bukan mereka nggak mampu, orientasi mereka beda. I see. Mereka pengen instan, istilahnya
hari ini aku masuk kuliah, besok udah sarjana. Lebay sih, lebay. Iya. Tapi simpelnya seperti itu. Iya, simpelnya. Nah, kalau mau ya kita akan menjadikan asisten ini. Kalau dulu ya, aku ingin menjadikan kamu asisten. Karena kamu secara kapasitas memenuhi dan secara kapabilitas oke. Jadi kamu kapasitas ada, kapabilitas ada, aku mengangkatmu sebagai asisten untuk mendampingi anak didikku. Kalau sekarang, anak-anak sekarang kapasitasnya itu luar biasa, gede. Mereka mampu mengerti banyak hal, mampu memasukkan segala hal ke dalam pemikiran. Hanya capability mereka low. Bukan berarti mereka nggak capable. Mereka memilih melakukan hal lain dibandingkan yang ini. Nah, efeknya, jadi indikatornya yang tadi kau bilang, ya aku bisa mengasisteni selama 3 jam, sedangkan anak sekarang itu tuh paling 15 menit, udah beresin aja ya, yang penting tugasnya selesai gitu kan. Ya karena katakan dalam waktu 3 jam, kalau asistensinya selesai 15 menit, hal lain mereka capable untuk melakukan nongkrong di kafe, capable main game, capable, sedangkan zamanmu yang di zaman dulu gitu kan, zaman feodal, itu tuh buatmu eksplorasinya bukan di kafe, bukan main game, bukan berkutat dengan teknologi, justru di asistensi itu sendiri. Jadi kebayangkan orientasi sendiri udah beda. Nah, jadi itu yang membuatku bilang dasar bahwa itu tidak mungkin. Ya aku bilang itu tidak mungkin karena dasarnya tadi. Jadi kalau mau, aku akan menggunakan kamu walaupun statusmu asisten, aku akan istilah menurunkan status lah ya. Oke, asisten, hanya aku akan menggunakan kamu sebagai key persons. Orang kunci, bukan asistenku. Dalam arti orang kunci, ya kamu adalah salah satu. Sebenarnya kamu ya anak didikku juga. Katakan aku punya 10 anak didik tambah kasut jadi 11. Hanya daripada aku megang 11 anak, aku pegang 1 key person. Jadi bahasa kasarnya, oke, kamu statusnya asisten, hanya aku akan memperlakukan kamu sebagai key person untuk ngedapetin yang lain-lain. Ya kalau kataku sih gitu, mau nggak mau ya. Gimana? Iya sih. Ya memang aku juga melihat situasinya kayak gitu ya, kayak si yang kita sebut asisten ini bukan lagi seperti asisten dalam tanda kutip yang bisa menghandle semuanya gitu, tapi dia dapat sebuah pos dengan sebuah checklist kerjaan yang iya, mau nggak mau. Jadi kita bahkan kalau perlu kita tidak bisa mengharapkan, misalnya aku menjadikanmu sebagai asisten ya, asisten zaman sekarang. Kalau asisten zaman dulu kan enak ya, dan gimana ya? Nih anggaplah ya, aku dosennya, kamu asistennya, ada mahasiswa. Aku kan bilang, dan gimana ya, biar anak-anak mahasiswa ini ngerti kalau tujuan dari praktikum itu arahnya ke sini, untuk menemukan itu. Nah, itu dulu. Sekarang nggak bisa. Kalau ditanya gimana ya, mungkin kamu akan bilang, ya menurut Bapak gimana? Yang cepetnya aja deh Pak, gitu istilahnya itu kalau aku lebay. Sedangkan akhirnya aku perlu aku lakukan kepadamu sebagai asisten adalah mau nggak mau aku yang bikin checklistnya, aku yang bikin skenario-nya, dan akhirnya si skenario itu aku berikan kepada orang kunci untuk dilaksanakan. Nanti ada pertanyaan baru nih, gimana caramu memastikan skenario ini bisa berjalan? Betul, maksudnya kita sudah kebayang, kita sudah merancang. Ini lakukan ini nanti. Selama 3 jam itu ini dikembangkan. Intinya checklistnya sudah ada. Tapi kan kita itu tadi was-was juga sih ini terjadi atau enggak gitu. Apa nanti jangan-jangan ya ini kayaknya udah semua deh, ya udah kita pulang aja. Jelas. Kalau kataku itu 90% akan terjadi seperti itu. Kalau bisa checklist sudah selesai dah 20 menit gitu kan. Terus sedangkan targetmu tadi kamu bilang kan, ini asistensi perlu 3 jam berlangsung. Mana pula pembelajaran di tahun depan, semester depan, tahun ajaran depan udah mulai hibrid kan. Cara memastikan seperti apa? Ya kalau kataku sih sekalian aja kita manfaatkan si metode hibrid itu. Jadi kita jadikan produk dari suatu asistensi di laboratorium ini ada produk tambahan. Kalau dulu produknya adalah hasil percobaan, hasil asistensi, notulen, laporan dan lain-lain. Nah karena metode sekarang udah mulai hibrid, sekalian aja kita minta asisten ini yang tadi fungsinya dijadikan, ya kita akan bilang itu sebagai asisten fungsional lah. Fungsinya apa? Menjadi key person gitu kan. Kita akan minta bahwa ada produk tambahan. Produknya apa? Konten.
kamu sebagai asisten, aku minta bahwa ada produk di asistensi ini, video rekaman 3 jam, video berkualitas yang membahas materi percobaan ini, dan nanti si video ini yang 3 jam ini, itu tuh levelnya bisa menjadi konten pembelajaran buat siapapun yang nanti membutuhkan. Jadi mau nggak mau, kita akan memastikan tadi itu bahwa ini dilakukan atau tidak, based on produk. Jadi kalau misalnya produk asistensi hari ini apa? Ada notulensi, ada laporan, ada checklist yang terpenuhi, ada video obrolan 3 jam. Ya istilahnya kita kayak ayo lo gitu kan. Iya. Itu sih. Tapi ini menurutku nih ya, ini aku kebayang nih. Maksudnya aku masih relate to myself gitu. Kayak waktu 3 jam itu memang sangat lama. Bagi itu lama memang. Lama membuat sebuah video. Ada checklist. Sebenarnya aku itu kayak merasa masih kurang rela. Mereka hanya diarahkan seperti itu. Kayak ini loh checklistnya. Berarti kalian harus begini, kalian harus buat video. Jujur aja kalau aku kayak untuk memaksa mereka melakukan itu pun aku kayak tega sebenarnya kan. Pasti kalian harus diginiin banget supaya bisa mengerti gitu. Ini loh, ada nggak itu kayak ya sebenarnya nggak harus sampai setinggi itu, kayak ada sebuah cara atau metode dari kita atau kelakuan kita yang bisa membuat mereka sedikit mengerti lah. Ada. Yang sebenarnya kita mau itu nggak harus lebih dari sini. Sebenarnya kita inginkan mereka mandiri. Gitu. Tapi kayak kita tahu ini rendah loh, ini dikasih checklist ini kita tahu ini rendahan. Iya, menurunkan kan, menurunkan harkat. Iya, harkat. Aku ngerasa itu banget gitu loh. Harkat tuh ini kan. Itu haircut. Haircut ya. Oke. Oke lah. Oke. Untung masih nama. Sorry. Ada caranya, hanya susah. Susah dalam arti kita perlu berlatih cara ini, dan cara itu hanya satu, hipnotis. Wah. Enggak lah, maksudnya susah lah. Susah kita itu base karena kalau kita berbicara tentang behavior itu kan berhubungan sama paradigma kan, dan paradigma itu berhubungan sama latar belakang mereka. Mereka masuk kuliah tuh mau ngapain? Mau sarjana. Iya kan, mau sarjana, bukan mau menguasai sesuatu hal. Jadi kayak kalau ayo lo kalian punya waktu 3 jam untuk eksplorasi, untuk membuat suatu invention, penemuan, atau bahkan untuk mengerti lebih dalam mengenai suatu hal ini. Itu tidak sesuai dengan orientasi kuliah saya, karena orientasi kuliah saya sarjana, bukan sarjono, maksudnya bukan mengerti gitu. Iya, jadi kayak metodenya menurutku secara sotoy gitu, secara sotau ada hanya satu hipnotis. Itu merepotkan kan. Jadi kalau dariku pribadi sih mendingan ya udah, mau nggak mau kita perlu merendahkan mereka. Dalam arti kalau zaman dulu karena capability dan capacity-mu high, aku memberimu power. You have given power from me gitu kan. Nah sekarang kita kasih given power, yang terjadi adalah saat aku membutuhkan kamu sebagai asistenku, hilang. Padahal tinggal di WhatsApp, di telepon, hilang. Bahkan nomormu bisa nggak aktif atau nggak, cuma checklist 2 warna biru, hanya no respon gitu kan. Karena kamu mendapatkan given power. Jadi given power sekarang tuh udah nggak dihargai. Nah mau nggak mau, aku akan membuatmu mendapatkan earn power. Kamu perlu mendapatkan power itu. Gimana caranya? Oke. Asistenku jelas bukan hanya kamu. Ada asisten yang kedua, katakan aku punya 5 asisten, masing-masing asisten megang 5 mahasiswa, katakan aku megang 25 mahasiswa yang dibantu dengan 5 asisten. Dimana tadi aku bilang kan, aku kan menjadikan asisten ini sebagai key persons. Jadi aku tidak perlu memegang 25 orang, aku hanya perlu memegang 5 orang. Dan gimana caranya aku membuat otomasi dengan aku membuat skenario yang kamu sebagai asisten fungsional kerjakan, beres semua checklistku, dan itu tidak menghabisi energiku, ya kan? Oke. Akhirnya katakan dari 5 asisten ini semua melakukan fungsinya secara checklist dengan video 3 jam tadi, dengan dipaksa oleh produk tadi, secara minimal udah selesai, dah semua jalan. Maksudnya aku tidak membutuhkan energi yang terbuang percuma deh hanya untuk memaksa-maksa mahasiswa lo ya gitu kan. Mendingan aku fokusnya ke functionality and product gitu kan. Dan ternyata dari 5 asisten ini ada satu inisiatif. Kak, gimana kalau gini? Terus nanti aku akan balas, oke, idemu oke.
cara melakukan itu gimana. Kamu setelah inisiatif, kamu mengajukan penawaran, and you earn that power. Ya udah, kamu lah yang menjadi asisten real. Jadi bukan asisten fungsional yang ala key person tadi. Dan akhirnya dari 5 orang itu yang kurendahkan ada 1 yang naik. Itulah asisten sesungguhnya. Akhirnya mau nggak mau, karena aku tidak bisa menghipnotis orang, aku kan menggunakan cara yang tadi aku bilang. Power need to be earned. Karena given power sudah terbukti ya. Ya aku megang mahasiswa dari tahun 2010. Lama banget gue ya. Dan oke. Aku sepakat bahwa kata-kata tidak pernah bisa dipegang. Betul. Bahkan action itu perlu dipertanyakan. Satu-satunya yang bisa kita pegang pola, dan polanya selalu seperti itu. Given power, betrayal, dihianatin. Ya mau nggak mau, ya aku perlu merendahkan mereka. Kalau mau ini gue punya power, you earn it. Mau nggak mau, karena kecuali nanti ya misalnya tahun depan aku tidak memakai cara itu, percayalah bahwa aku sudah menguasai ilmu hipnotis tingkat tinggi. Iya loh, aku merasa gitu kayak apa yang sudah aku terima dulu sebagai asisten gitu ya, awalnya berat gitu karena menghandle banyak orang, baru ekspektasi dari dosen juga itu gede banget gitu, kita harus bisa, intinya mereka terima beres gitu. Justru itu yang membawa kita supaya kita mikir jadinya gitu, bagaimana cara membuat sistem, bagaimana cara membuat sebuah metode gitu loh. Jadi tapi kan sekarang enggak, justru sekarang semua metode dan semua sistem itu sudah dikasih, kalian tinggal jalani. Tapi itu aja aku melihat yang anak zaman sekarang ya ngeluh gitu, kayak kenapa ini kurang jelas tata caranya, kenapa ini kok kayak ada yang lompat, ada yang apa gitu. Padahal aku mengira kayak ini cuma checklist loh, kalian lebih dari itu boleh, di antara itu tidak diatur. Gitu loh, boleh ngapain pun gitu. Sebenarnya ini juga bukan hanya anak zaman sekarang ya. Ini kita akan ngomong generasi sekarang, dan generasi sekarang itu bukan sekedar generasi yang lahir di tahun sekarang. Bahkan orang-orang seumuranku dan yang lebih tua pun terjebak hal ini. Dan yang hal ini yang akan ku bilang dengan, aduh lupa istilah resminya, hanya bahasa bercandaannya tuh kayak orientasinya holistik, kelakuannya partikular. I see. Jadi kayak dan nanti indikatornya itu mereka tidak berpikir kritis, mereka tidak menggunakan critical thinking, mereka menggunakan criticized thinking. Mempertanyakan sesuatu. Berpikir kritik. Contoh. Ini kenapa tata caranya nggak jelas sih? Kenapa mesti gini kan? Terus kamu datang, kamu perjelas. Mereka ngomong, ngapain sih detail banget? Ini itu loh. Ini gua juga udah tahu, nggak perlu gitu kan. Istilahnya tuh kayak, kalau aku membuat suatu protokol, oke, langkah pertama masuk meja A, meja B, meja C, meja D. Mereka akan protes. Yang jelas dong, meja tuh ngapain? Duduknya sebelah kiri atau sebelah kanan? Terus nanti kalau misalnya aku melangkah ke meja B, kaki kiri atau kaki kanan duluan. Terus kita bikin, saat di meja A, duduk pantat sebelah kiri, hadap kemana, bla bla bla. Menuju meja B harus pakai kaki kiri duluan. Kalau bisa napasnya gini. Nanti mereka akan protes. Kok sedetil ini sih? Ini juga gua tahu. Jadi semua yang akan kita lakukan salah. Bukan karena mereka bodoh, karena mereka terlalu pintar. Iya. Itu terlalu banyak pola seperti itu. Yang tadi aku bilang, karena kapasitas mereka luas, capability mereka rendah. Kalau bahasaku tuh rasionalitas mereka tinggi, logik mereka rendah. Karena logik dan rasio itu perlu seimbang. Karena kalau enggak, kalau rasionya ketinggian, kita konsum informasi. Dan di saat kita merespon situasi, yang keluar tuh rasionalitas, bukan logika. Dan bentuk dari rasionalitas yang tinggi, kritik aja. Sedangkan kalau nanya aja, semua dipertanyakan. Nah, sedangkan kalau logik memberikan inisiatif dan penawaran. Makanya tadi bilang, kalau yang aduh ini kurang jelas, atau nggak protes, aduh ini terlalu jelas, aduh ini terlalu luas, aduh ini terlalu partikular. Itu yang aduh itu rasionalitasnya ketinggian. Nah, sedangkan yang logik dan rasionalnya seimbang, kataku, itu tuh yang tadi aku bilang, ada asisten yang tiba-tiba muncul. Kak, kalau gini gimana? Pertama, dia muncul inisiatif. Kedua, jadi inisiatif dan yang kedua ini perlu paket dan penawaran. Gimana kalau idenya seperti ini, Kak?
tindak lanjutnya penawaran saya gini Kak, gimana? Iya. Itu berarti logiknya naik kan. Nah mau nggak mau di zaman sekarang kita tidak bisa membentuk itu. Jadi gimana? Kita menemukan itu. Astaga. Dan cara untuk menemukannya ya seperti tadi ku bilang, ya kita mau nggak cara sotoiku adalah, dan yang cara yang mampu ku lakukan ya aku rendahkanlah hasil harkat mereka. Toh nanti cara kita menemukan yang keluar dari perendahan itu, yang muncul dengan inisiatif dan penawaran, aku menemukan dia. Jadi itu kayak yang dilakukan oleh si Diogenes. Diogenes tuh dia ke pasar siang-siang bawa senter zaman dulu lah ya. Terus orang ngetawain, ngapain kamu siang-siang ngebawa senter? Aku lagi nyari manusia. Saking dia desperate-nya gitu, kayak ya maksudnya ya terulang kan. Ya anggaplah kalau kamu sekarang siang-siang bawa senter LED gitu kan, nyari apa? Saya nyari asisten yang logik dan rasionalnya seimbang gitu. Iya mau nggak mau. Kita tidak bisa membentuk seperti itu, kita hanya bisa menemukan. Ya, dan cara menemukannya yang caraku itu tadi. Mungkin kamu bisa menemukan cara lain untuk menemukan itu. Sama terkait ini juga gitu kan. Kenapa harus menjadwalkan kapan aku akan ketemu dengan mereka gitu kan. Dan mereka juga kebetulan lagi naik jadi pengurus himpunan. Tadi aku tanya, mereka belum musyawarah kerja. Jadi teman-teman, aku mau minta draft kasar kalian dong. Timeline. Bagiku itu apapun yang mereka punya aku kan terima. Ya. Aku nggak ngasih detail apa. Maksudnya mereka cuma kasih daftar tanggal apa gitu, nggak masalah. Intinya kan aku bisa mengolah itu. Oh, kemungkinan mereka akan sibuk di tanggal sekian, di tanggal apa. Artinya aku bisa menyelipkan nanti kegiatan mereka di sini. Ya, itu yang aku pikirkan. Ada jawaban lagi? Jawabannya seperti apa? Ya. Maksud saya, ya jadwal proker apa-apa. Aku juga nggak tahu mereka buat seperti apa gitu. Yang penting walaupun cuma ada malasan nggak masalah gitu kan. Baru ada pertanyaan, untuk apa? Iya, aku nggak jawab lagi ya. Seperti itu. Jadi begitu juga pastor di kelas agama juga demikian. Kerjakan esai sekian ratus kata. Aku tambahkan perintahnya dalam PDF ya supaya gampang dibaca gitu. Keluar lagi pertanyaan, fontnya harus berapa? Spacingnya bagaimana? Detail ya? Sangat detail. Padahal ya kita sebenarnya memikirkan ya seandainya anda tulis pun juga nggak apa-apa gitu loh. Iya. Dan di saat kita memberikan instruksi detail, mereka merasa direndahkan. Padahal aku langsung refleksi ke zaman dulu gitu kayak, apa dosenku itu kayak gitu ya dulu? Kayaknya dulu perasaan disuruh nugas aja, kita mau tulis di kertas garis kayak di kertas AVS, di buku. Kalau aku pribadi ya, secara judgmental dan sok tahu ya. Iya. Judgmental, sok tahu, reduksionis dan simplifikasi. Biar aku tinggal ngomong dua hal aja sih. Hal pertama, ini ada berhubungan dengan takut. Takut salah. Betul. Generasi sekarang takut salah. Yang kedua, ini ada hubungan dengan swarm intelligence. Apa itu? Nah, dulu kan ada penemuan nih bahwa intelijensia kita itu tuh intelijensia kolektif. Iya, betul. Jadi kita berperan sebagai sebuah anggota dalam kelompok. Ya. Nah, karena bablas, kita hanya perlu, kebayang nih, dulu bikin komik, ilustrasi komik, dia yang sketsa, dia yang lining ya, yang bikin garis, dia yang tracing, dia yang sampai coloring, itu paling 1 atau 2 orang. Sekarang sketsa 1 orang, storyboard 1 orang, skenario 1 orang. Jadi istilahnya untuk bikin 1 lembar tuh bisa jadi 10 orang. Iya. Nah itu itu swarm intelligence, kecerdasan kolektif. Hanya ya lah katakan ini kurang lebay ya. Berlebihan gitu kan. Iya. Sampai yang tracing 1 orang, bisa jadi nanti yang tracing sudut 45 derajat 1 orang. Nah nih, kamu yang tracing sudut 60 derajat. Nih kamu yang tracing sudut 90 derajat gitu kan. Bisa jadi 1 lembar tuh 100 orang yang ngerjain gitu kan. Nah, dengan pendekatan seperti itu menjadi wajar kalau takut salah. Lu tuh cuma diminta untuk ngerjain garis 45 derajat. Kok salah? Jadi pertama mentalitasnya mentalitas takut salah. Yang kedua kebiasaan gue partikular aja. Atau nanti ada orang yang lain yang melengkapi.
Dan kita tidak bisa mengubah mentalitas dan behavior itu. Kecuali dengan hipnotis lagi-lagi atau nggak cuci otak dah gitu. Iya. Udah kayak ini aja yang iklan cuci otak pakai deterjen. Nah, terus kita tidak bisa mengubah mentalitas dan behavior itu. Nah, bisa hanya itu sangat effortful. Sayang banget kan energiku dipakai untuk mengubah situasi existing. Iya betul. Lebih baik aku memanfaatkan. Gimana cara aku memanfaatkan? Ya sudah, dengan kita tahu bahwa mentalitas ketakutan salah karena behavior partikular itu yang sangat spesifik, orientasinya apa? Produk. Nah, solusi sotoiku dan yang pernah aku lakukan mudah. Bikin jadwal dong. Inti dari jadwalnya adalah aku tahu waktu luang kalian dan waktu kalian mengerjakan proyek ini. Paling lambat jadwal itu ada 3 hari lagi. Kalau 3 hari lagi jadwalnya nggak ada, aku yang akan mengadakan jadwal itu dan kalian perlu ngikutin jadwal itu. Jadi produk. Formatnya gimana Kak? Nah, terserah kalian. Gitu. Oke. Nanti nyambung ya. Mereka kan nanya formatnya gimana? Formatnya gimana Kak? Bla bla bla. Nah, di saat kita bilang dalam tanda kutip ini ancaman ya. Pokoknya 3 hari lagi nggak ada produk, akan kuganti itu dengan produk yang lain. Entah dari siapapun, bisa jadi dia yang bikin jadwal untukmu. Aku bisa bilang terserah kalian formatnya. Soalnya kalau aku tidak memberikan deadline dan product oriented, mereka nggak akan kerja. Contoh nggak akan kerja ya, contoh ya. Contoh, aku tidak bilang 3 hari lagi jadwalnya perlu ada. Kalau 3 hari lagi nggak ada, aku akan pakai jadwal yang lain dan kalian mau nggak mau ikutin ya. Aku tidak mengatakan itu. Si mahasiswanya bilang, Kak, formatnya seperti apa? Aku bilang, terserah. Oke, Kak, mereka pergi. Percayalah, 3 hari lagi mereka tidak akan bikin. Begitu tanya kenapa? Ya Kak, bingung soalnya formatnya gini, belum aplikasinya gini. Nanti kualitasnya bisa di print pixel tinggi nggak? Ini kalau bisa 4K dah. Kenapa 4K gitu kan? Terus nanti, ntar license produknya belum jelas. Nanti ini aplikasi berbayar nggak? Aduh, nggak enak kalau nggak pakai software. Jadi kayak iyalah. Jadi istilahnya sama kayak ya contoh lah murid-muridku gitu kan. Bikinin dong video iklan. Aku kasih kalian waktu seminggu ya. Videonya cukup lah 5 menit. Seminggu kemudian nggak ada produk. Kenapa? Karena mereka pikir editnya gimana, soundnya gimana, kualitasnya seperti apa. Dan akhirnya bilang oke, ini udah seminggu ya. Sesuai dengan perjanjian. Waktu itu aku mengatakan bahwa seminggu nggak ada, aku ambil alih. Produknya orang lain yang ngerjain. Yang ngerjain aku. Pakai HP, 3 jam selesai. Iya. Jadi kayak, dan kualitasnya kualitas cukup iklan sederhana gitu, nggak perlu yang 4K bla bla dengan aplikasi resmi dan lain-lain. Ya itu hanya di sisi lain yang menjadi kunci di sini bukan bagaimana membuat mereka mengerti, bagaimana membuat mereka menerima konsekuensi. Konsekuensi adalah kalian udah seminggu nggak ada nih, cut ya. Produk dipakai sama orang lain, nama kalian nggak ada di kredit. Nah kalau mahasiswamu sesuai dengan yang udah aku bilang, jadwal nggak ada, kalian pakai jadwal saya nih, walaupun nanti akan ada permasalahan baru. Tapi ini kan akan bentrok soalnya. Itulah permasalahan barunya, bentrok. Dan itu dijamin, aku berani bilang itu 99% akan bentrok karena minum dulu haus. Aku juga. Karena orientasi mereka, aku masuk biar jadi sarjana, bukan untuk belajar. Nah, sedangkan praktikum ini adalah suatu bentuk belajar. Memang, aku memang ingin membuat itu sebagai bentuk belajar. Nah, sedangkan itu bukan orientasi mereka kan. Jadi buatmu itu suatu ruang belajar. Buat mereka itu tuh suatu rintangan yang perlu dilalui. Iya. Yang namanya rintangan kita perlu efisien kan, secepat mungkin, semudah mungkin, se-impactful mungkin, ya kan? Nah nanti kenapa aku bilang ini dijamin telat? Mereka aktif di himpunan kan, katakanlah sampai aktif di BEM 3 nih, BEM, himpunan, LEM 3 nih ya. Dan 3-3-nya ini itu tuh sebenarnya semua ruang belajar. Jadi mereka masuk lab bukan sebagai ruang belajar, itu tuh ruang tantangan. Maksudnya tadi ruang tantangan. Jadi gimana caranya aku bisa melalui tantangan lab. Dan bahkan ruang himpunan itu tuh bukan ruang belajar lagi buat mereka. Gimana aku bisa melewati tantangan himpunan biar nanti pas lulus dari
sini jadi sarjana, gue punya relasi, punya CV. Iya, jadi bukan belajar dinamika dalam himpunan, bahkan BEM bukan belajar dinamika dalam himpunan dan sosial skill, portofolio mas, ya portofolio BEM loh ya. Iya. Jadi buat angkatanmu yang tua, Betul lah. si 3 ruang yang kita bilang ruang belajar ini buat mereka itu tuh hambatan dan tantangan yang perlu dilalui seefektif, seefisien mungkin, seekonomis mungkin dengan usaha rendah, impactnya tinggi, sehingga 99% semua jadwal akan bentrok karena aduh kak, sorry aku nggak bisa delete karena ada urusan di himpunan. Betul. Aduh sorry gue nggak bisa datang di himpunan karena ada urusan di BEM. Aduh sorry gue di BEM nggak bisa ya karena ada di lab. Jadi muter. Jadi sebenarnya kenapa mereka aktif di 3 tempat? Biar di 3 tempat mereka tidak perlu terlibat terlalu dalam. Bahkan kita akan lebih mendapatkan anak yang berkualitas di lab saat dia hanya ikut lab, nggak ikut himpunan, nggak ikut yang lain-lain, karena mereka tidak punya potensial distraksi. Nah, sedangkan kalau minimal 2 aja, ada himpunan, ada lab, hanya 2 tuh sebenarnya sudah susah sih untuk saling kabur, 3 aja minimal. Dari lab dia kabur ke himpunan, dari himpunan dia kabur ke BEM, dari BEM dia kabur ke lab, dan 3-tiganya nggak ada yang selesai dengan alasan satu, bentrok. Karena mentalitasnya dan orientasinya bukan belajar. Memang. Ya makanya kita tidak bisa membentuk, kita hanya bisa menemukan kalau kataku ya. Dan cara untuk menemukan mau nggak mau, ini kok akhirnya kembali ya ke cara lama. Cara, ya kalau katakanlah sekarang ini cara generasi Zoomer gitu kan. Kan pakai cara lama itu cara generasi Boomer. Masukkan mereka kepada ruang perjuangan. Contoh. Lari nantinya. Ya mau nggak mau, itu yang kita perlu tega. Kalau lu jadi, kalau lu mati. Kalau kataku ya, jadi kayak, oke, kamu asisten, hanya hartamu kurang lain, kamu key persons. Itu aja tantangan pertama. Masa gua asisten, padahal si capability-nya 0 gitu, hanya karena asisten, cuma diperlakukan sebagai person, nggak mau kabur, ya udah pasti mau nggak mau. Nanti tipe kedua nggak bisa, gua perlu menunjukkan kualitas gua. Nah iya itu yang kita ambil. Hanya kalau ada juga yang di tengah, yaudah yang penting gua survive, yaudah kita manfaatkan. Mau nggak mau, dan akhirnya kalau kita ngomong sejarah selalu berulang, ya bisa jadi ini generasi Boomer dengan perjuangan mereka, ini generasi Zoomer dengan instan mereka. Secara garis lurus memang ini yang dulunya sekarang. Hanya kalau kita bilang sejarah selalu berulang, kalau ini ujung tali 1, ini ujung tali 2 dari itu siklus. Bisa jadi siklus. Ya udah kita hajar aja. Kalau kataku ya, kita perlakukan generasi Zoomer sebagai generasi Boomer. Tantang. Masukkan ke dalam perjuangan gitu. Ya kalau generasi Boomer itu hidup atau mati memang. Ya kita bikin mereka hidup atau mati. Dan percayalah mereka nggak akan mati karena ada swarm intelijen. Yang tadi aku bilang kan, mereka sangat spesifik di satu hal. Ya ini sedikit OOT ya. Tenang aja, mereka keluar dari kampus, mereka ada komunitas DO. Dan bisa jadi komunitas DO itu malah lebih hebat daripada komunitas mahasiswa teladan. Apapun yang terjadi sekarang, semua punya komunitasnya. Loser community ada, winner community ada, useless community ada, useful community ada, ya aman. Jadi nggak akan pernah bisa mati. Satu-satunya yang bikin generasi sekarang mati saat tidak diakui, selesai. Tidak diakui ya. Iya. Tuh. Hanya kan kita nggak perlu sampai situlah gitu kan. Makanya kan sekarang orang lebih takut nama baik yang jelek kan. Iya. Daripada kehilangan kemampuan atau kehilangan bukan bahkan nama baik yang bukan kualitas, nama baik yang dikenal doang. Iya. Gitu. Jadi kayak bukan nama baik dalam arti kita senasib. Jadi kita berkolaborasi karena kita senasib gitu kan, yang tadi bilang loser community itu kan, atau nggak winner community karena kita pemenang, kita berkolaborasi. Jadi basic kolaborasi sekarang tuh bukan karena kamu bisa itu, aku bisa ini, kita kolaborasi. Iya, memang seperti itu hanya nomor 2. Iya, tapi ini lebih ke senasib, behavior-nya justru ya, lebih ke behavior. Menarik juga ini, aku punya ada pengalaman menarik juga terkait ini ya. Terkait dengan circle-circlean yang seperti itu. Tapi yang ini terkait sama yang sekarang juga gitu ya, karena aku meniru dari boomer generation itu, mereka selalu ada aku melihat suatu pola gitu, kayak kami dulu susah, kamu tidak, jadi kamu lebih manja.
Oke lah, kalau memang itu terjadi memang, mungkin aku juga bisa mengaplikasikan itu ke para calon asistenku ini kayak, dulu aku lebih susah loh jadi asisten. Tapi aku rasa itu nggak bisa. Dan nggak bisa juga, kayak gitu loh. Maksudnya aku juga tidak merasa bahwa itu sesuatu yang baik bagiku. Maksudnya, masa kita pamer derita gitu, itu tidak baik. Aku rasa contohku juga tidak harus dicontoh mereka. Sepakat. Tapi masalahnya, aku nggak tahu mereka ini diapain. Ini lah, kayak, aduh pengen banget nih biar bisa. Tapi ada lagi pertanyaan lebih ekstrim lagi, apa mereka harus seperti apa? Gitu. Apa mereka harus bisa ngobrol, bisa apa? Rasanya enggak deh. Jelas enggak. Kalau kataku jelas tidak. Sudah tidak relevan. Itu dia. Kalau dulu bisa sapu jagat ilmunya, sekarang mungkin kayaknya nggak harus deh. Sapu lidi. Sapu lidi. Bener. Terus sapu lidinya bukan satu lidi. Satu lidi. Satu lidi. Aduh. Aku merasa gitu juga. Jadi kayak aku merasa tuntutanku di awal pun udah salah gitu kayak aku menganggap mereka adalah aku yang dulu gitu. Kalau kataku aku sepakat denganmu bahwa itu semua tidak bisa dipakai. Aku pakai asosiasi ya, contoh. Satu binaragawan, dia latihan fisik normal. Satu pakai steroid. Nah, yang normal ini bilang, lu enak pakai steroid, perjuangan lu tidak seberat perjuangan gua. Itu tidak relevan. Karena yang pakai steroid, dia punya perjuangan tersendiri. Badan resisten, hormon berubah, emosi naik turun. Itu tidak dialami oleh si jadi perjuangannya sama. Perjuangan boomer sama perjuangan zoomer sama susahnya. Sama susahnya. Pokoknya value-nya semua sama, nggak ada yang beda, sama. Makanya aku bilang itu kontekstual dan relevan. Jadi kita tidak perlu menjadikan mereka seperti kita. Menjual derita jelas sudah nggak relevan lah. Malah kita kan diketawain. Ya dulu deritamu cuma jalan kaki dari rumah sampai kampus. Deritaku mau makan siang, ada 100 pilihan makan siang di Gojek, ya kan? Itu lebih susah. Lebih susah 100 pilihan dibandingin kita jalan kaki udah tahu cuma satu tempat makan gitu kan. Ya istilahnya sama lah penderitanya. Nah itu. Terus yang kedua, based on tadi itu, mau nggak mau kita yang perlu ganti visi kita tidak jelas, visi kita tidak berubah ya, visi satu gitu. Terus ada pepatah banyak jalan menuju Roma, bisa dari sini. Nah jalan ini aku bilang orientasi. Mau nggak mau orientasi kita yang diubah. Kalau tadi dengar ceritamu, orientasimu adalah mengembangkan kualitas kemanusiaan dia. Betul. Nah justru ini adalah momen penting dalam sebuah milestone hidup. Kamu bisa interaksi tanpa resiko apapun gitu loh. Dan kualitas kemanusiaanmu, kualitasmu sebagai manusia, mahasiswa, generasi mendatang meningkat atau mengembang, ya kan? Meluas gitu kan. Itu yang aku bilang ganti. Orientasi itu menurutku secara so tahu untuk sekarang nggak bisa. Diganti kemana? Diganti ke orientasi market. Pasar butuh apa? Maksudnya kita meningkatkan kualitas satu mahasiswa, satu anak muda ini tinggi-tinggi, pasar nggak butuh. Betul. Ya dia pertama dia akan nolak, kedua kalaupun dia ngikutin dan kualitasnya naik, kita ngebunuh dia karena pasar nggak butuh dia. Betul. Jadi orientasi kita mau nggak mau perlu geser, bukan ninggalin ya, bukan mengutamakan bagaimana mengembangkan kualitas anak ini agar siap menghadapi pasar. Tidak, justru orientasi kita adalah bagaimana pasar itu bisa masuk ke dalam anak ini. Dalam arti ya, dulu kita menyiapkan dia biar kualitasnya berkembang. Jadi orientasinya ke anak biar dia siap ke pasar. Sekarang nggak bisa. Kita perlu tahu pasar seperti apa dan requirement pasar tidak seperti apa. Jadi mau nggak mau yang kita ningkatin bukan kualitas kemanusiaan, kualitas dia, bukan value-nya, price-nya kita naikin, harganya. Dia bisa dibeli oleh pasar seharga apa? Kalau perlu itu yang kita tinggiin. Jadi bukan nilai, harga. Nah hanya itu belum selesai. Pasar ini apa? Nah ini yang kita nggak boleh terjebak. Ini hati-hati. Betul. Jadi bukan berarti kita akhirnya ngikutin kata pasar, enggak. Kalau kita ngikutin kata pasar, kita tewas juga. Itu sangat effortful dan kita pasti salah. Terus bagaimana caranya si pasar ini bisa jadi pintu untuk aktivitas lah kita bilang. Karena ini kita yang bikin pasar. Jadi mentalitasmu bukan mentalitas edukator.
Bukan bukan mentalitas, orientasimu bukan orientasi edukasi, orientasimu marketing. Marketing berarti. Jadi kalau kataku secara sok tahu ya dan judgement, kamu perlu menghadirkan dirimu bukan sebagai seorang edukator, sebagai seorang marketing. Kamu buka pasar, lu bisa masuk ke pasar gua. Kalau lu masuk ke pasar gua, lu jadi asisten gua. Ada target, ada requirement, ada mau nggak mau. Karena kalau bilang ya, aku peduli sama kamu. Aku ingin kamu menjadi manusia yang berguna di generasi ke depan. Aku ingin kualitasmu meningkat. Jadilah asistenku. Dia tinggal ngomong, pasar nggak butuh itu. Pasar butuhnya ini. Tewas kita. Nah, sedangkan kalau kita bilang, oke, pasar butuh ini, kamu perlu latihan ini. Sedangkan aku sendiri nggak bisa. Itu bullshit banget. Nah, akhirnya aku tahu, pasar global seperti ini, pasar lokal seperti ini, pasar partikular yang bisa kusiapkan seperti ini. Ini perspektif bagus ini. Pasar partikularku adalah pertama, gue punya pasar dan pasar itu ada video konten 3 jam tentang kayak kan kalau di YouTube tuh ada Ken Hub, ada Khan Academy, ada macam-macam medical science gitu kan, apa gitu kan. Si konten itu tuh bisa dijual ke pasar kan. Market edukasi lagi tinggi. Kalau lu mau terlibat di market gua dengan kualitas konten edukasi yang tinggi, lu jadi asisten gua. Aku berani jamin bahwa dia akan lebih cenderung ke marketing ini daripada aku ingin meningkatkan kualitasmu maka jadi asisten gua lah. Iya, ini perspektif bagus bagi gua. Jadi mau nggak mau kita perlu bikin market. Oke lah, ini menarik banget, ini akan mengubah decisionku juga jadinya nanti. Karena itu tadi udah berkali-kali aku lihat ternyata nggak laku gitu. Nggak laku karena kita tuh membuat orang pintar tuh nggak laku. Yang laku tuh membuat orang laku. Iya, bukan membuat orang pintar. Karena yang laku sekarang bukan orang pintar. Orang laku itu adalah orang yang laku. Iya, yang laku gitu, yang pamer kekayaan, pamer ketololan. Iya. Pamer kebodohan. Betul. Yang laku adalah yang laku. Anda kalau pintar, terlalu pintar, nggak laku. Pasarnya sedikit, mau kita buka pasar. Dan cara kita buka pasar, nah tadi jebakan pertama bahwa kita akan terpengaruh pasar global. Padahal yang kita perlu tuh global mempengaruhi apa di lokal dan bagaimana kita membuat pasar partikular yang bisa ngalir ke situ. Dan jebakan kedua, kalau kita cuma buka pasar doang, itu tuh hanya bertahan nggak nyampe setahun lah. Runtuh karena kita nggak punya produk. Nah, jadi kalau kita memang mau pakai orientasi marketing ya bukan sales ya, bukan selling, itu beda lagi. Marketing itu kita mau buka, kita perlu punya produk. Jadi kalau kamu bilang ya aku pengen membuat konten, maka kamu perlu ikut kalau mau ini belum. Terus kita nggak pernah bikin kontennya, percuma. Jadi mau nggak mau bahwa kamu menawarkan tawaran pasar tadi, kita di endingnya bilang sama seperti konten ini loh. Sama seperti konten ini loh. Dan saya juga pernah terlibat di konten ini loh. Sama kayak kamu ikut project dosen deh. Dosen yang kamu tahu portofolio projectnya banyak, lebih kamu preferin kan, lebih kamu sukai daripada dosen yang itu project pertama dia. Kayaknya project baru deh. Betul. Produknya perlu ada mau nggak mau. Kalau kataku seperti itu. Kompleks ya hanya untuk bikin asisten, nyari asisten. Aku melihat berkali-kali stuck itu bagiku adalah suatu sinyal gitu bahwa ada yang salah dengan entah itu motivasi, entah itu cara, itu kan harus dicari. Kalau dalam keilmuan saya itu ada analis kegagalan, dicari itu dari dia pertama dibuat sampai dia rusaknya kapan itu dievaluasi gitu. Nah itu repernya di situ gitu kan. Tapi ada masalahnya saya sebagai generasi masa lalu, yang dipaksa untuk bisa banyak hal dalam tanda kutip ya, maksudnya yang harus bisa sendiri, harus bisa ini, harus bisa itu, bahkan itu tadi itu seperti generasi mati atau hidup tadi itu kayak aku bisa survive atau enggak dari situ gitu. Nah, nggak lagi bisa kayak gitu. Anak-anak sekarang nggak bisa kita hadirkan situasi seperti itu. Nggak bisa. Istilahnya dulu kita diminta untuk survive di hutan. Nah sekarang kita tidak bisa minta mereka untuk survive di hutan. Bukan karena
apa-apa karena hutannya udah nggak ada. Betul. Jadi kalau sekarang kita minta mereka survive di hutan lah kagak ada hutan gimana? Iya. Justru yang perlu berubah kita yang perlu bisa survive di kota. Betul, Karena ya. sekarang adanya kota, Betul. bukan hutan. Jadi ya kalau aku berani judgmental banget, yang perlu di-upgrade kita bukan mereka. Betul. Karena Betul. ya mau nggak mau gitu kayak orientasi Betul. edukasi ya tadi ya ekstrimnya gitu kan. Kita perlu mengganti orientasi edukasi menjadi orientasi marketing. Tuh. Jadi persoalannya bukan di asisten, di kamu, di saya, aku. toh? Iya, di kita. Gimana cara ngubahnya? Jadi kita perlu upgrade mau nggak mau. Upgrade-nya gimana ya? Nah itu kalau kataku begitu. Nah kalau dari sisi praktis ya sudah kulakukan walaupun masih sangat kecil banget lah lingkupnya, gue cuma guru SMA aneh yang muridnya 5-15 orang gitu kan. Ya akhirnya aku memberikan suatu atmosfer perjuangan. Hanya perjuangannya tidak keras. Iya. Perjuangannya lembut kayak contoh yang tadi kan. Produknya nggak ada, aku ganti pakai produk lainnya, tenang aja kok. Kalian nggak akan kena konsekuensi apa-apa, hanya nanti di portofolio saat lulus SMA nggak ada. Ya. Terus kalian perlu mencapai sini ya kalau mau katakan nih, kan di tempatku aku belajar modeling cara pikir. Kalian perlu belajar bisnis model kanvas ya. Iya, bisnis model kanvas. Karena itu penting banget kan ternyata. Hanya nggak apa-apa sih kalau kalian tidak menguasai, paling nanti ada orang lain yang bikin dan kalian tinggal kerjain aja lah gitu kan. Gitu. Jadi kayak lebih ke arah konsekuensi. Nah, mau nggak mau kita hanya bisa melakukan itu karena kalau dipaksa, selain mereka teriak, orang tuanya yang teriak. Ya, betul. Dan itu menghabiskan waktuku. Padahal waktuku itu tuh bisa kupakai untuk merangkai pembelajaran yang lebih ngena lagi untuk ngebuka market. Ngebuka market di mana market itu bilang, lu kalau mau belajar sini. Kalau kamu belajar keluar, nggak usah pakai protes deh. Karena kalau kamu protes berarti kamu tidak cocok dengan marketku. Ada market lain yang lebih cocok dengan kamu. Jadi kamu tidak perlu takut bahwa nanti saat kamu buka market, kamu tidak bisa mengembangkan kualitas calon asisten ini. Kalau dia tidak cocok di market kamu, dia ada market yang lain. Jadi dan mereka akan berkembang secara kualitasnya akan berkembang di market lain. Hanya itu tidak di marketmu. Tenang aja. Mau nggak mau cara kita adaptasi, kataku seperti itu. Oh, lebih bisa merelakan berarti ya? Ya akhirnya akhirnya kita buka market, kalau ada yang datang syukur, kalau nggak ada yang datang syukurin. Datang syukuri, nggak ada syukurin gitu. Iya. I see. Tuh. Kecuali, ternyata aku menemukan solusi kedua selain cuci otak atau hipnotis. Apa tuh? Yang jadi asisten pacarmu. Boleh sih. Setuju sih. Itu akan ditingkatkan kualitas hidupnya dengan sangat baik. Aku sepakat itu. Menarik juga. Terus Gimana berubah saya jadinya. Yang berubah saya malah. Akhirnya ya. Enak ya generasi sekarang itu. Orang di atasnya menyiapkan untuk mereka gitu kan. Ya, tapi kan. ayo tenang aja kok. Kataku, nah celutukan yang tadi ya, maksudnya celutukan itu indikator ya. Celutukan yang tadi enak dong kita nih yang kayak menyiapkan jalan buat kalian bla 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 gitu kan. Memang kalau kita lihat di saat ini kita tuh akan seperti itu, udah kita yang mengubah orientasi kita yang adaptasi, kita yang nyiapin jalan, kita yang membuka ruang. Kita lagi ngobrol nih sekarang. Dan mereka tinggal jalanin kan. Hanya kalau kita lihat lebih luas lagi, saat kita nanti udah nggak ada, udah mati, udah tidak bisa berkarya, mereka beranak nggak? Beranak. Mereka akan masuk posisi kita nggak? Yang menyiapkan generasi selanjutnya. Bisa jadi usaha mereka akan lebih mengerikan daripada usaha kita. Kita aja sekarang udah kayak, oh gila nih kita nyiapin. Bukan anak kita loh ini. Ya, ini bukan anak kita udah nyiapin segininya, kita yang berubah, kita gini-gini buat mereka. Saat mereka masuk posisi kita sekarang, mereka akan mengalami karena mereka bereproduksi kan. Bereproduksi. Kayak mungkin nanti mereka akan bilang, aduh gila gue yang perlu adaptasi, gue yang perlu ini. Jadi sejarah akan selalu berulang, ini tenang aja, akan adil kok. Akan adil. Cuman ya itu tadi aduh, rasanya kok bukan masalah tidak adil atau enggak sih. Kayak aku pribadi ya, kalau mentalku educator, rela kok ngelakuin ini gitu. Iya. Hanya
buatku percuma. Cuma ya? Bukan percuma dalam arti mental edukator percuma, bukan. Mental edukator percuma kalau tidak dibarengi dengan mental marketing. Betul. Hanya untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini begitu. Kayak apa ya? Kayak aku kebayang dulu kalau ada seorang pandai besi yang paling jago di kota, pasti ada beberapa orang yang pengen jadi muridnya gitu kan, supaya bisa ngelanjutin dia, meminta ilmunya. Sekarang kan nggak seperti itu. Nah, itu juga berubah. Berubahnya adalah contoh ya. Dulu pandai besi ini fokus aja. Bikin pedang, bikin apa, bikin apa? Ya, dia punya murid. Apprentice. Banyak. Jadi nggak? Nggak semua, pasti ada 3-4 orang. Dari sekian orang. Yang 3 punya 3 nggak? Dalam waktu 10 tahun banyak kan? Banyak. Nah, di saat sudah ada banyak pandai besi, ini menjadi tidak relevan. Bukan berarti skill pandai besinya tidak relevan, hanya kurang cukup. Yang melengkapi apa? Skill pandai besi dan marketing. Karena udah banyak saingan. Iya. Atau paling tidak, dulu aku hanya tahu cara membuat pandai besi, menempa besi. Karena udah 10 tahun, udah 10 tahun aku melakukan ini dan 10 tahun aku ngajar. Ini tahun ke-30 dan muridku udah banyak. Iya. Aku menjadi tidak relevan kalau aku tidak punya skill menempa besi plus akuntansi. Betul. Karena ya aku tidak perlu ngejual. Jadi istilahnya aku perlu skill tambahan untuk mengimbangi dunia, untuk mengimbangi zaman. Di mana zamanku pandai besi hanya aku tidak perlu skill akuntansi. Zaman sekarang pandai besi yang dengan murid-muridku tuh ada 10, aku perlu akuntansi. Jadi bukan berarti untuk murah. Contoh, satu pedang 10 juta. Murid-muridku juga bikin satu pedang, katakan 5 juta, kok lebih murah. Contoh yang lebih murah. Nggak apa-apa. Kalau kamu mau yang profesional 10 juta. Kalau kamu mau yang muridku 5 juta. Nah, jadi orang tuh market punya pilihan. Lebih mahal hanya lebih pengalaman, lebih murah hanya murid dariku. Nah, bayangin kalau aku tidak punya kemampuan akuntansi ini. Terserah. Orang market meragukan. Karena kayak kenapa dia tidak bisa menentukan harga, mending gua ke muridnya aja yang udah jelas. Dia bisa menghargai skill dari gurunya sendiri. Tuh. Nah, beruntung kalau tiba-tiba ada macam UNESCO, akhirnya aku dianggap sebagai intangible. Intangible. Aku hanya dianggap sebagai barang aja. Karena aku tidak punya skill akunting, marketing dan lain-lain untuk mengupgrade skill pandai besiku. Nah, makanya tadi aku bilang mentalitas karakter edukator, mentalitas dan paradigma orientasi edukator bukan percuma. Kalau itu doang percuma. Jadi perlu ada mau nggak mau marketing juga, edukator dan marketing, marketing, markedukator. Menarik loh ini. Kataku ya, dia maksudnya ya kataku lah yang maksudnya. Nah, ini sebuah perspektif baru yang karena aku juga melihat banyak kayak misalkan di kayak di beberapa lembaga gitu sebut saja ya, misalkan ada kayak sebuah perusahaan yang misalkan kayak PT Pos gitu, itu kan raksasa besar yang sedang tidur gitu kayak dia sebenarnya punya banyak hal, punya banyak resources, punya banyak privilege, tapi kok rasanya kok kayak nomor 2 gitu, nomor 3, nomor 4, nomor terakhir kalau zaman-zaman sekarang. Iya, karena dia dulu raksasa dia yang punya sendiri gitu. Kenapa sekarang nggak gitu? Apa kurangnya? Nah, itu yang dia punya semua. Mungkin itu yang perlu kita cari tahu saat kita menemukan jawaban dari pertanyaan tadi tentang PT Pos itu. Saat kita cari tahu, kita menemukan, akhirnya kita bisa menerapkan itu ke buat nyari asisten. Jadi kadang mungkin kita perlu belajar mengenai raksasa untuk menindaklanjuti proses cari asisten. Jadi kayak misalnya hanya buat nyari asisten, gue perlu belajar dari kasusnya PT Pos gitu. Kayak misalnya. Susah sekali. Iya, benar. Gila. Ya, bisa jadi. Cobain deh. Jadi kamu melakukan riset tentang PT Pos, begitu kamu menemukan jawaban, kamu ambil satu jawaban itu terus kamu praktekin ke proses rekrutmen asistenmu. Kalau berhasil kabari ya.
Ya. Kali aja. Ya, bisa jadi bahan studi, bisa jadi paper. Gitu. Karena kayak generasi saya dan ke atas gitu ya, aku termasuk yang junior di lembaga itu, kayak kita kebanyakan ngeluh gitu, kayak ini orang udah diajarin masih aja double, udah dikasih gini masih aja nggak ngerti. Aku rasa udah terlalu banyak keluhan kita gitu loh. Keluhan terlalu banyak, aksi dari kita bisa dibilang minim. Mereka nggak ngerti Dan mereka melakukan hal yang sama. terus menerus. Iya. Tanpa mereka mengerti, tanpa mereka sadar mereka salah. Ada yang salah berarti, entah di mana gitu. Kalau kataku ya, salahnya di kita. Contoh ya. Yang tadi kau bilang ya, mereka tuh susah mengerti, terus melakukan hal yang sama, terus mereka mengeluh, dan mereka tidak ada aksi. Tidak ada aksi. Kita juga gitu kan. Kita juga mengeluh, Betul. kita tidak ada aksi. Betul. Nah, yang menjadi persoalan kenapa tadi aku bilang bahwa ini salahku, kok kita niru kelakuan mereka? I see. Ya, daripada kita mengeluh dan tidak ada aksi seperti mereka, mending kita yang berubah aja. Visi tetap sama, orientasi kita yang diubah. Ya. Kita adaptasi. Yang tadi yang edukator jadi marketing juga, ya mau nggak mau. Soalnya kalau kita jadinya mengeluh dan tanpa aksi, kita kayak kenapa gue jadi ngikutin mereka? Betul. Oh ya, aku punya pengalaman kemarin itu terkait kelas agama juga. Absen itu kan belum aku bereskan sama KC dan lain-lain. Jadi si anak ini ngomong, sebenarnya ini nggak masalah. Absen itu masalah sepele, karena itu hanya masalah database saja atau kayak nggak terlalu besar. Dia ngomong seperti ini, absen belum selesai kakak buat. Ini redaksinya seperti itu. Iya. Kakak nggak berniat membantu kami. Kalau itu adalah seniorku, mungkin itu akan dipanggil tampar di tempat gitu kan. Iya, Anda boleh bilang saya memang lagi nggak serius gitu, tapi jangan niatnya itu diintercept, diinterupsi gitu loh. Kan niat saya bisa saja nggak gitu. Bisa saja bukan tidak membantu kalian, bisa saja menghancurkan kalian, nah, apapun itulah. Tapi sikap seperti ini kan bagiku sinyal gitu, kayak kenapa mereka tidak bisa melihat dari sudut pandang orang gitu. Rasa-rasanya aku dulu kuliah, tapi kembali lagi ini pamer derita jadinya nggak bisa, nggak boleh. Ya sudah aku ceritakan, enggak kok aku nggak berniat seperti itu, kita juga lagi chaos, pastor lagi penias, gini, aku jelasin, dia cuma bilang thank you. Kalau tadi yang lebih senior dapat itu pasti ngomong-ngomong nih pasti, tapi aku lebih baik memikirkannya itu, tapi aku nggak tahu harus ngapain gitu. Oke, contoh si mahasiswa tadi adalah kamu, dan kamu adalah seniormu. Iya. Seniormu pasti akan ngomel kamu, dan dia mungkin akan gampar kamu. Betul. Karena dia bisa melihat kapasitasmu, bahwa kamu sebenarnya mampu untuk mengerti. Nah, mahasiswa ini dia tidak mampu mengerti, bukannya dia tidak mau melihat secara lebih luas. Mereka tidak bisa melihat lebih luas karena kesadaran mereka partikular dan spesifik. Kenapa kesadaran mereka partikular dan spesifik? Karena keterampilan mereka partikular dan spesifik. Contoh, gue jago di satu hal cukup, karena untuk hal lain gue bisa kerjasama dengan orang lain. Otomatis kesadarannya cuma segini. Jadi saat aku melihat absenmu belum selesai, dengan kesadaran yang segini, aku bilang cuma satu judgement yang bisa aku hadirkan. Kakak tidak berniat membantu aku, bukan karena aku nggak menghargai kamu. Aku tidak mampu menghargai kamu, jadi dan kamu merasa kamu tidak bisa menggampar dia kan? Karena secara tidak sadar kamu tahu bahwa dia tidak ada kemampuan empati itu. Benar juga ya. Sedangkan seniormu dia akan gampar kamu, karena dia bisa nge-sense kamu punya kemampuan itu, kamu tidak sesempit anak itu. Nah, dan akhirnya yang perlu kita lakukan, kalau aku ya, kakak tidak berniat membantu saya. Nah, terus kalau aku pernah melakukan ini, kayaknya nggak tepat, hanya sedikit ku ceritain kamu lah. Aku bilang, aku hanya mau ngebantu orang yang mau aku bantu. Kalau aku bantu kamu nggak mau dibantu, kan sia-sia kerjaanku. Nanti dia akan balas balik. Ya cara aku mau dibantu gimana? Ingetin aku, kan yang butuh kamu. Kalau kamu nggak absen, nggak ngisi presensi, dan absenmu banyak, ini C loh. Kamu butuh IP berapa? Kamu butuh A atau C?
yang butuh siapa? Nah hanya itu bukan cara yang tepat, hanya aku pernah melakukan itu kan. Benar, Jadi benar. aku akan, kalau kamu bilang aku tidak ngebantu kamu, Itu kita terkesan sangat otoriter loh. iya, hanya mau nggak mau Fenomena, karena kesadaran mereka partikular, ya kita perlu, dan cara untuk mecahin kesadaran partikular itu nggak bisa dielus, dipecahin. Dan cara untuk mecahin, ya aku bilang kayak tadi, aku tidak bisa membantu orang yang tidak mau aku bantu. Betul. Ya, caramu untuk mau ngebantu aku ya kamu ingetin, atau enggak kamu ajuin lah inisiatif dong. Nah aku kan kayak ngasih kesadaran baru ke dia kan. Iya. Nah nanti akan muncul persoalan baru. Dia akan ngejudge temennya tidak inisiatif karena buat dia kesadaran partikular tentang inisiatif. Akan menyalahkan orang lain. Iya, dia kayak salah gue di situ gitu. Ya gue ada juga pola itu. Ya. Karena aku terlalu banyak ketemu dengan mahasiswa, jadi kayak aduh kok gini gitu. Ya gitu. Jadi kita memang terjebak. Jadi mau nggak mau kita perlu berubah. Kita harus berubah. Karena yang salah kita. Kita yang salah. Siap. Gitulah Der. Thank you Khalil. Gimana? Makin bingung atau makin cerah? Enggak, makin cerah sebenarnya. Makin Cuma, cerah. ya itu tadi konsekuensinya berat. Oh pasti. Iya. Gitu. Kalau kata Patkai juga gitu kan. Sejak dahulu begitulah cinta. Ceritanya tiada akhir. Tapi kayak aduh. Ya itu tadi